berbahaya atau tidak suatu kanker biasanya dilihat dia pertumbuhannya cepat atau tidak terlalu cepat, atau agresif atau tidak terlalu agresif. Nah, limfoma sendiri itu perkembangannya termasuk jenis kanker yang perkembangannya cepat atau agresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Agit Seno Adi Setiadi. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UGM. Saya di bagian subspesialis hematologi onkologi medik. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait limfoma. Baik, pertanyaan yang pertama tentang apa itu limfoma dan seperti apa sih penyakit limfoma itu, Dok? Oke. Limfoma adalah suatu penyakit kanker yang berasal dari kelenjar getah bening. Di mana kita ketahui kelenjar getah bening itu sebenarnya normal ada di dalam tubuh. Dia tersebar di atas sampai ke bawah. Dan kemudian kanker yang berasal dari kelenjar getah bening itu atau sistem limfatik itu yang kemudian disebut sebagai limfoma. Pertanyaan kedua tentang apakah limfoma itu berbahaya. Ya, limfoma karena dia suatu jenis kanker, maka seperti kanker pada umumnya, dia adalah sesuatu penyakit yang berbahaya. Tetapi untuk limfoma mempunyai suatu kekhususan, karena berbahaya atau tidak suatu kanker biasanya dilihat dia pertumbuhannya cepat atau tidak terlalu cepat, atau agresif atau tidak terlalu agresif. Nah, limfoma sendiri itu perkembangannya termasuk jenis kanker yang perkembangannya cepat atau agresif, sehingga harus cepat ditangani, karena apabila tidak tentu akan lebih berbahaya dan sulit diterapi. Menyambung ke pertanyaan selanjutnya, gejalanya apa limfoma yang paling sering? Maka benjolan-benjolan yang sering muncul adalah di daerah-daerah yang banyak kelenjar getah beningnya, yaitu benjolan di daerah leher, kemudian ketiak, kemudian di selangkangan juga. Selain itu, gejala yang lainnya adalah gejala yang disebut sebagai besimptom, atau contohnya 3 gejala, yaitu demam lebih dari 38 derajat, kemudian demam yang tidak terlalu jelas penyebabnya, kemudian penurunan berat badan, kemudian keringat malam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena kanker limfoma? Penyebab yang pasti atau penyebab jelasnya belum diketahui, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya limfoma ada beberapa hal, yaitu faktor genetik, kemudian dari faktor usia, kemudian obesitas juga bisa mempengaruhi, kemudian ada infeksi dan gangguan kekebalan tubuh atau faktor imunitas. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada satu faktor yang penyebab pasti atau penyebab jelas penyebab suatu kejadian limfoma atau kanker kelenjar getah bening ini. Dan kemudian menyambung pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya limfoma? Cara mencegahnya adalah pencegahan kanker secara umum, yaitu kita harus hidup sehat, ya, yaitu banyak makan buah sayur, atur istirahat, atur pola makan, kemudian berat badan harus normal, diturunkan menjadi normal, kemudian hindari rokok dan hindari alkohol. Juga menghindari paparan-paparan zat kimia maupun zat yang bersifat radioaktif. Apakah limfoma harus diterapi? Apakah harus dioperasi spesifiknya? Kalau terdiagnosis suatu limfoma, penanganan kanker macam-macam, salah satunya adalah operasi. Tetapi untuk limfoma sendiri itu bukan jenis kanker yang dioperasi, kecuali pada kondisi-kondisi khusus. Limfoma sendiri terapinya yang utama adalah suatu kemoterapi dan suatu imunoterapi, yaitu suatu obat yang dimasukkan lewat infus, dan kemudian ada beberapa kasus bisa ditambahkan dengan radioterapi. Radioterapi itu adalah penyinaran radioaktif yang bisa untuk kemudian membunuh sel-sel kankernya. Tetapi secara khusus untuk melakukan operasi untuk menghilangkan benjolannya itu tidak dilakukan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada resiko kekambuhan dari limfoma setelah terapi dan bagaimana resiko ini dapat diminimalkan? Baik, limfoma sendiri meskipun setelah diterapi
mempunyai resiko kekambuhan, sehingga pada awal-awal terapi maupun setelah selesai terapi maka tetap disarankan untuk kontrol ketat. Akan ada jadwal-jadwal kontrolnya, baik selama sebulan, 3 bulan maupun 6 bulan nanti akan diatur, dan itu harus kontrol terus meskipun tidak ada keluhan. Meskipun keluhannya sudah bersih, sudah baik, tidak ada keluhan, dan dari hasil pemeriksaan sudah dinyatakan kankernya itu bersih, tetap harus kontrol rutin. Tujuannya adalah apabila ditemukan suatu kekambuhan yang baru maka harus segera diterapi. Karena kalau kekambuhan itu dibiarkan lama, maka prognosisnya atau angka kesembuhannya tentu menjadi lebih berat. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa ketika teman-teman mengeluh ada suatu benjolan yang tidak lazim, terutama benjolan-benjolan di sekitar leher, ketiak, atau di selangkangan, atau di area perut, maka sebaiknya segera periksa ke dokter, terutama untuk memastikan apakah benjolan tersebut jinak atau ganas. Karena apabila memang benjolan itu ganas dan kemudian dari hasil pemeriksaannya limfoma, maka sebaiknya harus segera diterapi, karena limfoma sendiri termasuk jenis kanker yang berespon baik terhadap pengobatan kemoterapi maupun imunoterapi. Baik, jangan lupa teman-teman untuk info dan update lebih lanjut terkait penyakit baik kanker maupun non-kanker, teman-teman bisa subscribe dan langganan channel dari YouTube di RSA UGM.